Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang kembali di channel kita Informa Elektronik Sun City Sidoarjo. Nah, di video kali ini saya ingin review sebuah air fryer dari merek yang sudah sangat terkenal di kalangan ibu-ibu nih. Ini merek itu idolanya para ibu-ibu loh, kalau kalian tahu. Jadi kemarin tuh kita baru datang dan nggak ada sesi unboxing karena memang sudah kita buka. Cuman kita tetap jelasin apa aja yang didapat. Nah, sebelum lanjut saya ingin coba intro baru kita dulu. Let's go. Sebelum lanjut lagi, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah dukung kita sampai kita di titik sekarang 4.000 subscriber. Padahal dulu itu kita nggak nyangka loh bisa sampai di titik ini. Niatan kita itu cuma ingin ngasih edukasi seputar elektronik dan menjelaskan beberapa produk elektronik agar teman-teman di rumah itu nggak bingung gitu. Nggak perlu, maksudnya nggak perlulah kita ke toko agar tahu detailnya sebuah produk. Itu ya. Oke, kita to the point aja, langsung lanjut ke barangnya. Yang pertama mau kita bahas adalah dari paket penjualannya. Yang pasti dapat unit air fryer-nya, dapat frying pan-nya, dan ini frying pan-nya bisa dilepas dari basketnya ya kalau Philips. Nah, kayak gini. Kemudian dapat kartu garansi berserta buku panduannya. Jadi sebelum menggunakan produk elektronik, alangkah baiknya kalian selalu membaca buku panduannya dulu. Dan yang pastinya dapat kartu garansi juga. By the way, untuk garansi Philips air fryer ini 2 tahun ya dari Philips-nya langsung. Cakep. Baik, dari paket pembeliannya itu aja. Sekarang langsung kita fokus ke produknya. Oke, di sini untuk desainnya sendiri, dari segi bodinya ini bahannya dari plastik. Cuman kalau dari ketebalannya ini tebal ya, tebal bagus. Dan kemudian dari ini nih yang unik, beda dengan air fryer lainnya. Kalau di basketnya ini elemennya itu bentuknya seperti bintang laut ya. Klaimnya air fryer dari Philips-nya ini itu fungsinya bentuk seperti ini agar aliran panasnya itu bisa berputar sehingga masakan jadi matang lebih merata dibandingkan dengan air fryer lainnya. Nah, untuk membuktikannya kita nanti juga akan coba ya. Nah, oke, dari segi desain, kemudian dari segi panel-panelnya, dari segi kontrol panelnya sih sebenarnya simpel aja. Di sini hanya ada 2 pengaturan, yaitu pengaturan waktu dan pengaturan suhu. Terus nggak ada mode otomatis, maksudnya kita langsung pilih menu kayak gitu nggak ada. Jadi kita benar-benar harus ngatur manual dari segi suhu sama waktunya. Cuman ini air fryer memberikan sedikit kemudahan di panelnya, yaitu nggak pakai tulisan ya, tapi ini pakai gambar gitu. Jadi kalian kadang yang nggak paham akan sedikit bingung. Cuman ya beberapa bisa dimengerti sih. Contohnya ini ikan. Jadi bacanya itu katakanlah kita memasak ikan. Itu 17 adalah ikan ini suhunya diset ke 200. Katakanlah mau masak ikan ya, suhunya ini diset ke 200. Kemudian waktunya diset 17 sampai 20 menit. Kalau misalnya ingin matang maksimal ya di 20 menit. Kalau misalnya nggak ingin matang terlalu maksimal itu bisa di 17 menit. Seperti itu cara bacanya. Namun kalian juga nggak perlu khawatir karena Philips ini sangat peduli dengan customernya. Dia sampai memberikan bagi kalian pengguna gadget, memberikan resep-resep masakan lengkap di aplikasinya, yaitu aplikasinya namanya Nutriu. Kalau kalian bingung pencariannya, tinggal scan barcode-nya yang ada di sini aja. Ini kebetulan saya sudah download. Kita coba sedikit review aja. Nah, aplikasinya seperti ini. Nah, di sini itu banyak sekali resep-resep buat kita memasak dengan air fryer. Selain itu, di sini juga sudah sangat dijelaskan dari segi cara memasaknya, kemudian suhu dan waktu yang sudah ditetapkan. Ini contohnya 30 menit, 20 menit, waktu penyiapan. Kemudian dari bahan-bahannya juga sudah dijelaskan, langkah-langkahnya juga. Nah, ini patokannya, suhunya 180 derajat, waktunya 6 menit. Lengkap banget ini dan banyak banget resepnya. Jadi masak itu nggak ribet gitu. Oke, sekarang langsung aja kita coba gimana kalau dibuat memasak. Apakah seperti klaimnya Philips, matangnya bisa merata?
Yuk. Oh ya, untuk spesifikasi teknisnya sendiri dari segi penggunaan daya listrik ini di boxnya nggak ada ya, cuman sudah saya cek dari produknya langsung. Di sini tertera 800 watt, jadi ini termasuk kecil ya, karena rata-rata air fryer di pasaran itu wattnya melebihi 1000. Nah, ini masih di bawah 1800 watt. Kemudian dari segi kapasitas, ini kapasitasnya 4,1 liter. Ya betul, 4,1 liter. Udah, kita coba masak aja. Nah, karena di sini bahannya terbatas, kita hanya ada nugget aja, jadi dimaklumi ya. Nah, jadi kalau pakai air fryer itu nggak usah minyak. Itulah kelebihan dari air fryer. Nggak perlu pakai minyak goreng lagi. Cuman yang harus jadi catatan adalah air fryer ini hanya digunakan untuk masakan kering ya, nggak untuk masakan berkuah. Contohnya seperti sop, soto, dan yang lainnya. Pokoknya yang dengan air atau berkuah itu nggak bisa dia. Ini hanya kering aja. Oh iya, sebentar. Suhunya langsung saya set ke 200. Untuk waktunya saya bikin 10 menit. Ini tadi nugget saya sudah berpatokan di resep dari aplikasinya ya. Saya cari menu-menu nugget. Nah, rata-rata itu suhu di 180 sampai 200, dan kalau ingin matang maksimal bisa waktunya 10 sampai 15 menit. Jadi ini saya set ke suhu paling tinggi 200 derajat dan waktunya 10 menit. Kayak gitu. Sekarang tinggal kita tunggu aja sampai matang. Bagaimana hasilnya? Saya juga penasaran. Oke, ini kita masih menunggu matangnya, tinggal beberapa menit lagi. Namun ini baunya udah kecium sangat nikmat ya. Semoga rasanya juga senikmat baunya. Jadi nanti ketika matang itu dia otomatis mati, jadi nggak perlu nungguin juga sebenarnya kayak gitu. Otomatis mati dan ada bunyinya kok. Nah, itu tadi bunyinya. Ini yang kita tunggu-tunggu dari tadi ya. Akhirnya. Oke. Sekarang mari kita lihat hasil masakannya atau hasil penggorengannya. Nah, seperti inilah hasilnya. Matangnya sepertinya sempurna. Ini saya cabut dulu. Nah, ini minyak dari nuggetnya juga dikeluarin ya sama si air fryernya ini. Jadi emang keren sih. Kenapa? Saya balik ya. Nah, itu basah tuh yang bawah. Karena masih panas saya belum bisa nyobain. Kita lihat dulu teksturnya. Gak kuat sebenarnya. Oke, dan inilah hasilnya. Ada beberapa biji yang matangnya sempurna. Itu bahasa kerennya gosong ya sebenarnya. Jadi sebenarnya suhunya tadi harusnya di 180 mungkin ya, itu lebih ideal buat nugget. Tapi tadi saya mentokin ke 200 derajat. Cuman sekarang mau saya cek tekstur dalamnya. Kayak gimana sih, kalau apakah bener-bener rata matangnya atau cuman di luar aja gitu. Nah, ternyata matangnya sempurna ya sampai dalam, sesuai dengan klaimnya Philips. Oke, kesimpulannya adalah ini worth it banget loh. Oh ya, saya juga belum kasih tahu ya spill dari harganya ya. Nah, harga air fryer ini itu tidak sampai 1 juta, hanya di kisaran 800.000 aja bisa kalian dapetin di toko kita, Informa Elektronik Sun City Sidoarjo. Dan buat para ibu, yuk gercep karena stoknya pasti terbatas itu. Dan yang mau jadi note buat kalian sebelum pakai air fryer adalah yang perlu kalian ketahui,
pastikan watt di rumah cukup ya, minimal 900 watt lah di rumah. Dan itu pun kalau kalian mau pakai, kalian harus matikan alat-alat listrik yang wattnya besar, contohnya seperti rice cooker, mungkin mesin cuci atau lainnya yang berhubungan dengan watt besar, karena ini wattnya 800 gitu. Terus yang jadi catatan kedua, saya note lagi bahwa air fryer itu nggak bisa masak makanan yang berkuah atau pakai air. Jadi khusus makanan-makanan kering kayak gini seperti nugget, kemudian daging itu dia masih bisa, daging mentah itu dia bisa, makanan defrost itu bisa, bahkan untuk memanggang juga masih bisa, pokoknya tanpa kuah. Oke, itu aja dari kita. Semoga kalian suka dengan konten kita kali ini dan selamat bertemu di video selanjutnya. Have a nice day. Ini luarnya tuh crispy banget, tapi dalamnya tetap lembut. Oke, mari kita review untuk rasa dari nugget yang digoreng pakai air fryer Philips ya. Dari tekstur luarnya ini kering, cuman nggak berminyak, nggak kayak nugget yang digoreng. Menurut saya oke sih. Cuman untuk tingkat kematangannya ini bisa dilihat dari tengahnya ini agak kurang matang ya dibanding yang sisi samping. Selain itu oke sih, tapi dari segi rasa oke.